Selamat malam Pak Rika Ampuh Hadiguna, dan selamat malam untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salman Aditya Putra Utama. Saya akan mempresentasikan laporan akhir dari proyek Lean Manufacturing saya, yang mana judulnya adalah Identifikasi Waste pada Warehouse PT APR. Untuk presentasi kali ini saya memiliki 3 pokok bahasan, yaitu metode relevan, alternatif perbaikan, dan evaluasi perbaikan. Pertama adalah metode relevan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah waste pada warehouse PT APR. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk digunakan nantinya, yaitu PDCA, DMAIC, dan 8D problem solving. PDCA merupakan metode 4 langkah yang mempunyai siklus atau yang mempunyai siklus selaras dengan tujuan dari Lean Manufacturing, yaitu continuous improvement, dan biasanya digunakan untuk menangani masalah berskala sedang. Kemudian DMAIC itu merupakan metode yang mirip dengan PDCA namun memiliki 5 langkah, dan biasanya DMAIC ini digunakan untuk mengatasi masalah yang besar dengan data yang jumlahnya banyak juga. Selanjutnya itu adalah 8D problem solving, di mana 8D problem solving ini merupakan metode yang mirip juga dengan PDCA namun memiliki 8 langkah, tetapi fokusnya lebih ke bagaimana cara mengatasi komplain pelanggan dengan cepat. Biasanya 8D problem solving ini digunakan, aplikasinya itu pada bengkel, yang mana komplain pelanggan itu dibutuhkan tanggapan cepat untuk mengatasinya. Dari ketiga metode ini, yang digunakan adalah PDCA karena masalahnya masih berskala sedang dan datanya juga tidak terlalu banyak. Untuk PDCA itu sendiri terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah P, yaitu plan atau plan. Pada tahapan ini peneliti harus mengidentifikasi masalah apa yang ada pada objek tersebut, mengidentifikasi apa saja pemborosan yang ada di warehouse PT APR. Kemudian selanjutnya adalah tahap D, yaitu do, dimana di tahap ini adalah melanjutkan apa yang sudah direncanakan di fase plan, dimana di fase plan itu adalah mengidentifikasi waste, sehingga di fase do ini dikembangkanlah apa saja alternatif-alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi sumber-sumber pemborosan yang sudah dideteksi pada fase pertama. Kemudian fase selanjutnya adalah check, yaitu mengevaluasi bagaimana efektifnya kegiatan pada saat tahap do tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tahap A atau action, di mana pengimplementasian solusi yang sudah dievaluasi di tahap cek. Di tahap cek itu kan adalah evaluasi dari alternatif-alternatif untuk mengatasi pemborosan yang sudah dideteksi pada fase plan. Pada fase action, solusi-solusi tersebut kembali di review oleh atasan atau inspektor, dan akan terus dilakukan berulang-ulang di fase ini, sehingga terdapat yang bisa kita sebut dengan continuous improvement. PDCA ini dapat digunakan di warehouse ini karena lebih skala masalah yang dihadapi masih tergolong sedang. Untuk penjabaran dari masing-masing tahap, selanjutnya ini adalah penjabaran dari tahap pertama, yaitu tahap plan, di mana pengidentifikasian sumber waste ini menghasilkan diagram fishbone. Diagram fishbone di sini menunjukkan bahwasanya ada 4 sumber utama, yaitu man, machine, method, dan material, yang menyebabkan ketidakakuratan stok di finished good warehouse PT APR. Untuk di man, untuk masalah sumber pemborosan di man, itu adalah operasi forklift yang tidak standar pada saat pemindahan bel, seperti
pemindahan bel masih tidak, pada saat menumpukan bel dan diangkat dengan forklift itu tidak ada SOP yang jelas, sehingga pekerja mengangkatnya tidak berurutan dari bel itu keluar dari belling press. Kemudian adalah kurangnya pengawasan tim leader untuk proses cycle count. Proses cycle count sendiri adalah proses untuk merecord di mana letak bel itu di gudang tersebut dan dimasukkan ke dalam database warehouse. Kemudian ada kurang pengawasan bel masuk dan bel keluar dari suatu bin. Masalah ini menyebabkan ketidakjelasan untuk perekaman di mana letak bel itu ketika sudah dipindahkan. Kemudian untuk sumber dari mesin itu ada masalah di mana kurangnya jumlah scanner atau alat untuk men-scan barcode yang ada di bel. Kemudian karena bel itu ditumpuk, jadi membutuhkan tangga untuk men-scan bel-bel yang tertumpuk di bagian atas. Namun pada kondisi realitanya tangga tidak ada untuk cycle counting, sehingga bel-bel yang ditumpuk di atas tidak dihitung, dan itu menyebabkan ketidakakurasian. Kemudian tidak ada printer di area staffing yang menyebabkan pekerja yang mendapatkan order harus mengambil print out orderannya ke kantor administrasinya, yang mana jaraknya lumayan jauh. Selanjutnya adalah kurangnya alat komunikasi antar tim leader dan inspektor. Selanjutnya adalah sumber pemborosan dari metode, yaitu tidak adanya penomoran bin. Bin merupakan tempat di mana seperti pembatas-pembatas di mana saja bel itu akan diletakkan, dan itu tidak ada penomorannya, sehingga identitas dari bin tersebut itu kurang jelas. Selanjutnya adalah tidak ada pengelompokan sebelum grading. Pada proses menunggu bel ini di grading, tidak ada SOP dari pihak warehouse bagaimana mengelompokkannya sebelum di grading. Seperti mengelompokkan sesuai tanggal keluarnya, itu belum ada SOP yang jelasnya. Selanjutnya adalah kargo tidak di scan ketika dipindahkan, merupakan kesalahan dikarenakan tidak adanya SOP yang jelas dalam proses receiving atau merecord letak barang. Kemudian tidak ada standar penempatan bel di finished good. Selanjutnya adalah sumber pemborosan dari material atau bel itu sendiri memiliki beberapa masalah, di mana salah satunya adalah kualitas material strapping yang tidak sempurna, sehingga terkadang strapping dari bel-bel tersebut lepas dan produk menjadi tidak sesuai dari spesifikasi yang ditentukan oleh konsumen. Selanjutnya adalah kualitas stiker barcode buruk. Ini merupakan masalah di mana ketika print dari barcode tersebut tidak bisa dibaca oleh mesin scan, yang mana menyebabkan tidak akuratnya perekaman letak barang karena barcode tidak bisa dibaca. Selanjutnya adalah kualitas material strapping. Itu sama dengan yang di atas. Selanjutnya itu adalah barcode berkelipatan. Ini merupakan kesalahan di mana kode yang dicetak itu ternyata sudah dicetak sebelumnya, sehingga barangnya bertabrakan ketika masuk di database, dan itu menyebabkan ketidakakurasian. Selanjutnya adalah tahap kedua, yaitu do, di mana di tahap ini dicarilah apa saja alternatif perbaikan untuk mengatasi sumber-sumber pemborosan tersebut. Untuk mengatasi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi pemborosan pada man, yaitu penambahan karyawan sebagai inspektor dalam proses receiving. Inspektor belum ada dalam proses receiving yang memantau bagaimana kerja dari operator untuk merekam barang, sehingga terkadang seringkali terjadi kesalahan dalam perekaman barang yang menyebabkan tidak akuratnya perekaman database barang. Selanjutnya adalah
alternatif perbaikan untuk metode, di mana bin harus dilakukan marking dan membuat SOP serta layout warehouse sesuai kategori barang. Untuk bale sendiri memiliki banyak kategori, memiliki grading sendiri, mulai dari cutting, lama disimpannya, kemudian ada kekeringannya atau kelembapannya, dan grade-nya itu sendiri dari pihak quality control. Nah, itu harus dilakukan SOP bagaimana cara menyimpannya sesuai kategorinya, apakah grade yang ini merupakan barang fast moving atau slow moving, sehingga ketika dipindahkan ke dalam proses stuffing atau dimasukin ke dalam kontainer itu tidak menghasilkan banyak pemborosan. Selanjutnya adalah alternatif perbaikan untuk mesin, di mana jumlah scanner harus ditambah dan juga tangga, sehingga proses perekaman barang lebih efektif. Selanjutnya adalah alternatif untuk material, di mana pihak warehouse dan pihak baling press harus memiliki SOP yang jelas terkait penempelan barcode dan strapping, sehingga tidak terjadi kerusakan lagi dari bale-nya sendiri. Selanjutnya adalah tahap ketiga, cek. Ini merupakan evaluasi dari perbaikan yang sudah direncanakan dan dilakukan pada tahap kedua, di mana dapat dilihat sendiri di sini ada contoh pemborosan, itu bin yang belum dimarking, dilakukan bin yang marking untuk bin itu, sehingga lebih rapi dan lebih jelas untuk identitas dari bin tersebut. Selanjutnya adalah mengevaluasi apakah alternatif tersebut mendatangkan mengeliminasi waste atau tidak. Di sini dapat dilihat di sebelah kiri adalah data akurasi scanning barcode sebelum alternatif tersebut diterapkan. Dapat dilihat di sini rata-rata akurasinya adalah 84,8%. Kemudian setelah dilakukannya alternatif untuk menghilangkan waste tersebut, akurasinya ternyata naik menjadi 90,7%. Hal ini berarti alternatif yang dilakukan tersebut memberikan dampak yang baik untuk menghilangkan waste yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu action, dimana di tahap ini peneliti mengusulkan layout kepada pihak warehouse PT APR, di mana menyimpan barang sesuai dengan grading dan kategori slow moving atau fast moving. Untuk layoutnya sendiri dapat dilihat di gambar yang ada di slide. Sekian presentasi laporan akhir proyek Lean Manufacturing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Selamat malam semuanya.